lagi di Marketeers Hands On dengan saya Hafiz dan saya Clara. Kali ini kita membawakan makan siang lagi. Bukan. Ini sih ada KFC ya, tapi bukan makan siang. Males banget. Serius. Dia makan siang ini ya Pak ya. Kemasannya udah kayak bekal gitu kan. Iya kan kayak enak kotak banget bekal, tapi buat, bukan. Ini tuh lebih kayak ke kotak make up. Tapi ini bukan make up doang sih. Bisa nyoba dong wah. Bisa kalau lo mau. Nggak usah dong. Apa sih itu? Ini adalah paket combo cantik. Paket combo cantik. Mundur. Enggak, tapi kan. maju mundur. Maju mundur ya. Oke, jadi apa si tuh? paket combo cantik ini adalah kolaborasi terakhir nih. Jadi dia tuh kayak trilogi gitu. Jadi ada yang paket combo pertama itu paket combo kulit. Tapi bukan kulit goreng ya, bukan. Tapi emang ini apa sama apa, paket apa? Iya, jadi tadi gue bilang kayak KFC sama Dear Me Beauty. Oh, jadi Dear Me Beauty ini skincare. Iya, brand lokal. Brand lokal. Skincare, makeup, pokoknya produk kecantikan gitu. Oh, ini tuh co-branding antara si Dear Me Beauty sama dan KFC. KFC itu ya. Iya, KFC. Oke, kita mungkin mau lihat menariknya ya. apa? Menariknya adalah rasa ayam, aroma ayam. Ini goreng. sih yang pertama kali kalau gue pas ngepost ini di agak medsos. nyeleneh sih. Iya, pas gue pertama kali share di medsos tentang si Dear Me Beauty KFC ini, pada nanya, itu bau ayam goreng nggak? Bau ayam goreng nggak? Itu yang lo pegang itu namanya 30 seconds melt away balm papaya. Jadi bisa dibuka lagi Pak. Okay. Itu udah gua coba sih. Jadi itu tuh buat boleh gua buka-buka. Boleh. Jadi balm itu tuh untuk ngebersihin makeup biasanya gue atau sebelum tidur gitu. Ini aroma jusnya ya? Iya. Aroma jus ayamnya. Oh, jus ayamnya tapi kan yang papaya. biasa. Itu kan papaya. Bau gitu. minyak. Bau minyak ya tapi. Emang itu sih apa ya? Teksturnya itu lembut. Nanti kalau udah dikenain ke kulit, diolesin ke kulit, dia tuh berminyak. Itu bisa banget misalnya nanti deh kita kalau kayak review makeup nanti swab nanti bisa dibersihin pakai ini cepet. Oh gitu. Bersihnya. Betul. Oh ini sih familiar ya kalau ada marketis yang tahu minyak bulus. Minyak bulus. Tahu nggak lo? Gue tahu cuma nggak pernah nyium. Tapi hampir mirip sih baunya sama ini. Gitu. Mungkin cuma nggak senyentrik minyak bulus baunya. Ya mungkin dia lebih strong ya kalau si minyak bulus itu. Agak bingung sih sama minyak bulus. Tapi emang kelihatannya menarik ya. Ini lo inget nggak sih kayak bucketnya KFC? Iya bucketnya KFC itu yang isinya berapa? 10 ya? Ada yang 9 ya? 10? Ya terserah Nggak mau tahu diisi lah, berapa ya. lah. Terserah mau diisi berapa deh sama KFC. Tahuan Ini yang garisan. pertama. Lupa Pak, jadi ini namanya 3-in-1 cleansing balm. Jadi buat cleanse, membersihkan, exfoliate itu mengangkat kulit mati, sama moisturize. Jadi sekaligus melembabkan kulit ini. Oke. Selanjutnya ada yang ini dulu deh. Ini enak banget nih buat disikat sebenarnya. Ini kayak beauty palette gitu, namanya Secret Recipe Face Palette. Oke, penamaannya pun pakai penamaan menu ya. Iya betul. Jadi ini tuh katanya terinspirasi sama bumbu dari KFC. Kita lihat. Kita lihat. Jadi kalau dioles di muka lu diharapkan lu akan pedas gold atau spicy gitu ya. And delicious. Wow. Jadi ini uniknya ini sih. Ini nih kayak gak biasa. Biasanya kalau misalnya kayak palette kayak gini ya, biasanya dia tuh ditutupin pakai plastik gitu jadi bening gitu. Tapi ini unik sih pakai ini. Ini tuh kayak coba. Bukan alasannya sederhana alasannya. Apa? Efisiensi. Iya tapi kan ini kan banyak. Si KFC punya banyak kan. Ini kan di atas tray itu kan. Iya bener-bener kayak tempat nasinya nggak sih? Iya. Ya ini unik sih. Ini salah satu yang unik gesturnya. Sama di sini tuh ada gambar. Iya ada embossnya ya. Iya ada paha ayam. Paha ayam. Tapi sebenarnya ini belum pernah gue pakai. Enggak, gue penasaran serius. Ini tadi kan ini bau jusnya ya, jus ayam. Ini bau nggak? Bau bumbunya nggak? Nggak ya? Enggak sih. Jadi yang palette ini tuh yang untuk face ya tentunya bisa buat eyeshadow, buat blush on juga. Ini itu katanya teksturnya buttery. Tapi gue penasaran buttery sih karena belum. Jadi kayak buttery. Mentega gitu jadi smooth. Oh, buttery. Kalau kata BTS kan smooth like butter. Oh, smooth like butter. Belum pernah nyoba Belum nyoba makeup ya? Nyoba BTS. Nyoba BTS.
Diserah nih gue. Agak hening gitu. Maksudnya belum pernah ketemu BTS-nya. Oke, gue mungkin mau swab sedikit yang warna ini bener. Oh iya, ini karena hands on ini jadi harus nyobain ya, kita harus review ya. Iya betul. Gue nggak bisa berkata apa-apa nih. Katanya sih pigmented Ini apa buat ya. di mata Cuma ya? ini bisa buat di pipi juga sih. Cuma kalau buat yang misalnya merah-merah gitu kayak blush on. kayak apa sih? Cibi Marukocan gitu ya. ini sih kalau di tangan gue sih bagus ya. Maksudnya untuk dari segi warna. Gue nggak ngerti jujur. Gue kayak gini. Cuma sih. asli gue tuh nggak bukannya nggak jujur. Gue jujur gue nggak paham bagaimana kosmetik itu bagus atau enggak. Kan lu bilang bagusnya apa? Apakah nyatu dengan kulit? Bener pigmented gitu. Kalau pigmented tuh kayaknya bagus di kulit gitu. Jadi kayak nggak nempel doang, tapi kayak jadi kayak terlihat alami. Oke, sorry sebelum lebih jauh lagi ya. Selain dengan kemasan yang nyentrik dan beda di kolaborasinya aneh banget. Co-branding ini aneh banget sih. Biasakan ya co-branding itu dilakukan oleh perusahaan yang punya at least ada irisan segmentasi konsumennya atau nilai-nilai atau flavor yang sama. Ini kan asosiasinya itu berbanding terbalik banget, beauty dengan makanan. Betul. Yang mungkin nggak bisa diasosiasi. Kan mungkin kesan pertama ya kayak tadi bilang, ini makeup ini apakah berbau ayam goreng, aroma ayam goreng, atau ada ingredients yang dicampurkan, yang diproduksi bersama. Ternyata kan hanya dari sisi kemasan dan gimmick-gimmick di dalamnya kan. Betul. Nah, terus apa yang bikin atau apa unique selling point dari si kolaborasi ini? Gitu? Oke, kalau dari interviewnya CEO-nya Dermy Beauty sendiri, ya. katanya kolaborasi bersama KFC ini pengen nonjolin sisi surprise sama keunikan aja dari estetik kemasannya. Jadi ini tuh bukan cuma bagus dipakai, tapi mereka juga bisa dikoleksi gitu. Ini limited edition berarti? Iya, limited. Oh, jadi emang mungkin, tapi berarti ini, sorry, gue menilai ini untuk anak muda ya? Betul. Yang mungkin yang suka hal-hal yang akrab juga kan sama KFC. Tapi nyentrik nggak sih hasil riasannya nggak juga ya? Kalau menurut gue, ya lumayan nyentrik sih kalau dari pilihan warna ya. Kan ini kan ada warna yang basic, bisa dipakai sehari-hari. Tapi lu kaget nggak sih kalau nanti gue pakai eyeshadow warna hijau? Tiba-tiba terus gue bawa ke pantai selatan. Agak takut ya. Terus gue tiba-tiba pakai eyeshadow warna biru gitu kan. Iya. Ya mungkin ada beberapa yang bisa dipakai daily, kayak ini yang warnanya coklat, orange. Oke, ini ada berapa warna? Ada 9 ya? Ada 12. Oh, 12 warna. Enggak dong. Tergantung occasion ini. 8 Ya Allah, 3 kali 4. Enggak dong. Oh iya deh, benar. Ada 11 warna. Oh, berarti dari sisi kemasan, terus tadi gimmick-gimmick detail-detailnya, iya, betul. Terus apa penamaan ininya juga ada salty, fresh, juicy, zesty, fiery, peppery, rich, spicy, sweet, out of the box sih hot. pikirannya. Betul. Si Dermy Beauty ini ya sama KFC. Dan kalau nggak salah dia nggak cuma sama KFC ya, pernah sama Sasa juga. Iya, ada bayangin beberapa. bro. Ada banyak banget. Jadi kayak cross industry banget ya. Gimana ketika lu memasukkan riasan wajah itu baunya mecin dengan aroma mecin atau berbahan dasar mecin? Enggak sih. Cuma co-branding as a brandnya ya. Iya benar. Dan mereka emang kayaknya ngambilnya dari sisi kemasan aja sih. Soalnya kalau lo lihat yang Sasa itu juga menarik banget. Soalnya kan warna Sasa tuh identik sama micinnya ya, bungkus micinnya ya. Itu kan putih, merah sama kayak kebiruan gitu ya. Itu yang ditonjolin. Jadi kemasannya tuh sisinya nih ada yang warna merah, biru gitu-gitu. Oke, soal functional benefit yang gue masih penasaran sih. Ini agak nyeleneh tapi dia bisa bertanggung jawab nggak terhadap functional benefit yang ditawarkan. Jadi kalau ngomongin benefit itu kan kita nggak hanya bicara soal fungsi atau manfaat dari itunya, tapi ada beberapa benefit yang bisa dibagikan, functional benefit, emotional benefit, ataupun social benefit ya. Kalau kemarin pada ngikutin Martes Club itu dibahas semua. Betul. Well, sekarang functional benefit ya. Tadi emotional benefitnya udah banyak nih. Ada buat keunikan, buat koleksi dan segala macamnya. Oke, kalau misalnya untuk secara fungsionalnya sendiri, itu ya itu tadi ada. Tadi kan gue udah sempat sebutin ya, ini produk yang ini tuh untuk apa aja. Jadi dia tuh cleansing, bisa buat cleanser, tapi nggak cuma membersihkan, tapi juga exfoliate. Kalau yang suka make up tapi atau skincarean pasti tahu lah exfoliate itu biar
kulit matinya terangkat. Terus juga moisturize, ini tuh melembabkan juga. Tapi tidak bisa mengangkat hati yang mati ya? Agak sedih. Terus habis itu, Oke. ini juga kan diunggulkan warna-warnanya ini apa namanya, teksturnya battery dan tadi ada juga yang high Gue click. masih mikir ada listrik gitu. Enggak, bukan baterai, Oke. tapi battery. Oke. Jadi dia tuh butter gitu, kayak butter. Berminyak gitu lah ya? Enggak, lembut, lebih lembut tekstur. Oke. Kan jadi Emang- dibilang emang- seperti BTS, smooth like butter. Tapi BTS kan mukanya gak ada berminyak. Enggak kan mulus. Itu mulus ya? Iya. Bukan berminyak Smooth. ya? Gue dari SD baru gitu loh, mulus loh. Biasa berminyak. Terus tadi gue sempet yang ini ya, tadi kan mau ngetes yang ini kan udah si kayak blushnya. Terus gue mau nyobain yang bling bling. Ini sebenarnya tadi gue udah tes, terus kayak apa ya? Jadi excited gitu soalnya gue suka banget sama. Oke, tolong tesnya di bagian tubuh Anda sendiri ya. Tadi Jangan saya menimbulkan pertanyaan saya sampai di rumah nanti. Karena bling bling. Make up siapa? Tadi gue udah nempelin ke yang lain. Nah itu terserah. Jadi ini. Terus kayak warna apa? Si bling blingnya tuh bagus banget. Oh kayak tas-tas migel gitu ya? Tas bocah. Tas bocah ya, gue jadi kayak tas bocah keliling ya. Iya, Ini iya. kayak bagus banget, suka banget nih. Gini-gini nih. Thank you loh. Ini kalau yang di baju-baju cewek-cewek itu juga pakai makeup. Enggak sih, itu pasti kayak payet gak sih? Nih, jadi kayak bagus banget. Oh, bagusnya itu tadi tidak. Gak gampang hilang juga gitu, terus nempel banget gitu, jadi pigmented lah ya. Oke, yang Kalau dibilang ketiga. pigmented gue setuju. Yang ketiga adalah produk lip tint. Pigmented itu menyatu dengan kulit maksudnya ya? Iya, lebih kelihatan natural. Natural. Gak kayak tempelan jadinya gitu. Jaksel gitu ya, naturally. Literally highly pigmented. Nih, yang terakhir ada lip tint juga. Lip tint. Lip Lip tint tint. itu buat di bibir pasti dong. Iya, tint itu tuh kayak Bibir lebih tipis. kayak ke... Itu tint, bukan tint. Oke. Ini tint. Lip tint TINT. itu? Ini belum gue coba juga sih. Ini Iya, warnanya nggak usah kayak dicobain lebih gua. ke apa ya? Ungu-ungu, pink. Ini yang lo pakai? Enggak. Enggak. Gue belum pernah pakai nih, tuh masih bersih. Ini ya inspirasinya dari warna darah ayam. Guys, agak takut ya. Enggak sih, nggak Nggak ya? disebutin apa-apa soal itu, tapi mau gue swipe sini. Ih, supaya- Kenapa setiap nyoba kosmetik atau parfum tuh Karena warnanya netral di sini. Di sini tuh warna netral gitu loh. Tuh jadi kayak lebih kelihatan warnanya kayak gimana. Kalau dibilang darah hati ayam ya? Iya sih. Gimana ya jadinya? tapi nggak ada Wangi loh. objektif. Ya, bau apa? Bau ini, bau marus. Ah, marus tuh apa? Tinggi wangi banget. Iya kan wangi. Tapi enggak Mau jangan. ditenggak aja. Merah kuat. Ini warnanya kayak merah-merah tapi juga keunguan gitu. Oh, ini kalau di sinetron nih yang warna-warna ibu-ibu galak gitu ya. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Terus kita coba di Oke. Oh tuh, gitu. dia tahan, nggak. Kalau kata videografer kita transfer proof gitu. Dia tahu loh. Transfer dia proof. tahu transfer proof. Jadi kalau Transfer misal proof itu maksudnya oke boleh ditransfer gitu. enggak, transfer proof itu bukan bukti transfer ya, bukan. Jadi dia tuh nggak transfer, jadi nggak pindah. Oh berarti lu make Iya, terus gue misalnya terus minum, lu nggak nempel di gelas. nggak nempel di gelas. Oh gue kira lu Gue make agak takut, terus agak takut ke hal yang lain nih. Oke, ditransfer. Oke, dia transfer. Nah, enggak tuh kan nggak hilang. Kayak ini klaimnya ini tahan 12 jam. Gue pernah nonton ya yang menarik itu ada ibu-ibu nyablak banget ngomongnya influencer juga, tapi memang ternyata laku gaya kayak gitu. Dia pakai lipstick atau lip tint lah istilahnya gue nggak ngerti. Terus dia makan gorengan yang dibasah-basahin banget terus dilap itu bilang gini loh gitu. Enggak hilang kan hilang. lipstiknya gitu ya. Dia bilang nggak hilang banyak, hilang sedikit lah karena dia bukan cat tembok, bukan cat minyak. Bener Ini sih. masih ada hilangnya dikit, Bener, itu nggak iya. yang nggak ngangkat keseluruhan keangkat itu Oke. enggak. Ini kalau misalnya mau make upnya males gitu kan, harus touch up terus bisa. Gitu. Ini kalau dari review dari segitunya ya. Ya, menarik. Jadi kalau brandingnya adalah dari kemasan. Dari kemasan ya. Dan Ada aktivasi nggak sih? aktivasi. Dia dijual juga di KFC nggak? Enggak, tapi dia kemarin launchingnya di TikTok Shop. TikTok shopnya KFC atau TikTok shopnya Dear Me Beauty. Beauty. Iya. Oh, aktivasinya dia pakai live commerce ya? Iya betul. Oke. Berarti nggak dibundling ya sama menu KFC ya? KFC.
Nggak jadi kayak CD-CD itu? Enggak. Atau ada paket sekalian ya ini Dear Me Ladies Beauty-nya Meal? gitu. Nggak ada ya? Jadi nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi dia emang dijualnya di Dear Me Beauty aja. Oke, bicara soal co-branding berarti ya. Co-branding itu jangan samakan co-branding dengan co-marketing. Lo tau nggak bedanya apa? Enggak, coba aja. Kalau co-branding, kayak ujian ya gue. Ya. Dengerin ya anak-anak. Kalau co-branding itu ada produk atau layanan yang dilahirkan dari kerjasama tersebut. Oke. Kalau co-marketing biasanya kolaborasi aja antara misalkan dua merek yang berbeda dan dia tidak menghasilkan produk atau layanan yang sama, tapi mungkin hanya menjalankan promosi yang berbarengan gitu. Nah, kalau co-branding ini pun kalau di beberapa literasi itu menyebut ada beberapa jenisnya ya. Oke. Pertama ada yang bilang itu co-branding dari sisi komposisi. Jadi mereka melahirkan resep ya. Resep baru, iya. Misalkan ya kayak yang sering kalian lihat mungkin di Alfamart atau di minimarket seperti Indomaret dan lain-lainnya, di Cilnya itu Walls suka banget co-branding dengan misalkan sama Oreo. Oreo emang ada ya? Iya, sama ada. Silver Queen. Ada Oreo. Walls Oreo tuh ada. yang satu box gede gitu. Oreo tuh sering banget co-branding. Iya Jadi kan? dia Sama jadi siapapun. McFlurry, Iya, betul. Oreo, McFlurry Milo. Jadi itu salah satu co-branding, ingredients co-branding. Lalu ada yang namanya same company co-branding. Nah, same company co-branding ini co-branding yang dilakukan oleh satu grup perusahaan. Biasanya dilakukan oleh subsidiary atau antar subsidiary dengan induk perusahaannya. Nah, ini yang cukup terkenal itu ada yang Citato rasa Indomie. Betul. Indomie goreng. Itu terkenal banget. Nah, itu terkenal banget. Nah, lalu ada yang namanya national to local co-branding. Mungkin ini national to local co-branding. Jadi co-branding yang dilakukan di antara perusahaan yang mungkin sudah lebih besar dengan cakupannya, apakah dia multinational company atau dengan cakupan brandnya sudah di pasar nasional, dengan pemain lokal. Pemain lokalnya mungkin yang di skala perusahaan itu lebih kecil dan cakupannya lebih tidak sebesar si national company tadi. Nah, mungkin salah satu ini. Betul, Si Dear Me Beauty dengan KFC, Dear Me Beauty dengan Sasa gitu kan, yang which is Dear Me Beauty sebagai pemain lokal berkolaborasi dengan brand yang lebih dulu atau lebih besar namanya di pasar nasional. Betul. Gitu. Nah, ada lagi joint venture. Joint venture ini salah satu juga bentuk lain dari co-branding. Joint venture ini lebih serius lagi dia. Jadi joint venture itu biasanya akan menghasilkan satu entitas perusahaan baru. Misalkan kayak Gojek sama Tokopedia. Jadi Goto gitu. Ada kemarin Telkomsel bareng sama di entitasnya Telkomsel dengan entitasnya si Goto itu melahirkan ada namanya perusahaan gaming Majamojo gitu-gitu. Terus ada Nestle sama Indofood pernah juga kalau nggak salah ya. Danone Aqua mungkin ya. Nah, terus ada namanya multiple sponsor co-branding gitu. Multiple sponsor co-branding ini adalah co-branding yang dilakukan ketika dua atau lebih perusahaan untuk saling sharing teknologi, promotional event dan segala macamnya. Jadi rame-rame keroyokannya co-branding menghasilkan satu produk, atau produk ini bisa produk fisik, goods ataupun services ya. Gitu. Atau misalkan ya salah satu contohnya itu ada beberapa pabrikan ponsel atau mobil yang di dalamnya ada teknologi dari brand lain. Biasanya tuh Sony tuh suka banget tuh buat misalnya kayak buat kameranya, terus buat si speakernya pakai Harman Kardon, gitu-gitu. Paham. Ini multiple sponsor co-branding. Jadi sebenarnya kalau pas produknya udah keluar itu produk Sony, tapi di dalamnya tuh ada produk dari perusahaan lain. Iya, disupport teknologinya dari perusahaan lain gitu. Tadi selama Kak Habs menjelaskan co-branding, aku sudah membersihkan tangan. Hasilnya bagus ya. Ini kan tadi yang dipakein apa? Pellet, face pellet itu tadi udah hilang. Terus yang satu ini pengen juga. Emang saya anak iseng. Gitu. Hilang ya? Jangan-jangan ini karena yang 12 ini bisa jam. ngilangin luka dalam gak sih? Luka mana sih yang lu punya dari tadi? Tuh, ini agak hilang sih. Cuma emang kayaknya tinnya bagus banget. Jadi dia tipis-tipis. Ini hilang tuh sedikit. Tapi karena emang ini kayaknya lip tintnya kan 12 jam ya. Jadi wajar kalau... Wah, bukan 12 bulan ya?
Serem banget jadi kayak tato Oke, ya. tato semi permanen. Tuh, jadi udah agak hilang. Berapa harganya? Harganya ini 149.000, 149.000, 99.000. Enggak dengan harga segitu terus Ini mulai sosok jadi kayak salesperson ya. wow. Jadi bagus, sudah termasuk bagus. Tapi kompetitif nih. nggak sih? Gue nggak tahu ya lanskap perkosmetikannya. Harga segitu. Kompetitif. Masuk Maksudnya? di kelas mana konsumennya? Mass, menengah bawah, menengah. Sih soalnya sekarang ya kayak produk-produk lokal ini kan termasuk brand lokal ya. Produk kecantikan lokal tuh udah mulai hype banget di manapun. Jadi beneran mass aja dari yang atas sampai bawah semuanya pakai brand lokal sekarang banyak. Oke, mungkin Gitu aja ya? segitu aja. Well, juga- berapa? Skor lu kasih nih buat si Dear Me Beauty? Ini makeupnya kalau dari aroma sih kurang ya. Kalau untuk pemakaian gue agak kurang sama yang ini. Tapi so far keseluruhan 8,5. Buat packaging, keunikan, dan gimmick-gimmick segala macamnya gue ngasih 9 sih, ini keren banget. Ini keren banget sih. Dan setelah gue cecer, lu emotional benefit doang atau memang produk lu bagus, atau apa karena produk lu jelek abis itu di branding dengan kemasan yang unik? Ternyata enggak. Kata Clara bagus produknya memang. Oke, layak lah untuk gue kasih poin 9. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, ini adalah Masih? enggak kolaborasi yang terakhir. Yaudah, Ke bawah. udah KFC. waktunya makan siang. Kita mau ke KFC di bawah. Sampai sini aja. Marketeers hands on kali ini. Kudos buat Kudos. KFC Enggak sama dong. Dear Me Oh, Beauty. kudos. Oke. Kayaknya dia udah lapar. Kita akhiri Dear Me Beauty sampai sama di sini. KFC. Good Thank job. you so much Thank buat you. yang udah nonton. Jangan lupa subscribe Marketeers TV dan jangan lupa komen-komen. Mau Likes. tahu apa? Betul, like, share, Ditonton. ditonton. Terserah habis itu ditonton mau ditinggal. Enggak lah, ditonton dong. Gila lu capek-capek Tahu gua. ini udah ngejelasin co-branding panjang lebar Ah, kan? udah nggak ngerti banget gue sama kosmetik gini. Oke, thank you so much for watching. See you on the Marketeers Hands On Selanjutnya. selanjutnya. Bye-bye.